Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali siswa-siswi SD Muhammadiyah Condong Catur. Hari ini bersama Kak Aris. Kak Aris pahlawan bertopeng akan mengajak kalian dalam rangka menyambut yang pertama, yaitu Hari Idul Adha. Ya, bentar lagi kita akan memperingati Idul Adha. Yang kedua yaitu dalam rangka Milad Muhammadiyah ya, ke 111 ya. Jatuhnya kapan? Di penanggalan Islam, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah ya. Oke adik-adik, hari ini Kak Aris akan memberikan sebuah cerita. Ceritanya tentang apa ya kira-kira ya? Nah, cerita yang berkaitan dengan kali ini yaitu tentang manfaat puasa Arafah. Seperti apa ceritanya? Tunggu sebentar. Adik-adik, hari ini Kak Aris berada di sebuah alam ya, alam pedesaan. Ada sawah ya, kemudian ada kolam ikan. Ini semua adalah ciptaan Allah. Kak Aris jadi ingin mengajak bernyanyi adik-adik semuanya. Ya, coba dijawab. Ini lagu tetapi pertanyaan. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta bulan? Allah. Siapa pencipta bakwan? Nah, ada yang bingung ya? Pencipta bakwan adalah yang suka membuat bakwan. Ya, kalau yang menyediakan bahan bakunya semuanya adalah Allah. Lagi, siapa pencipta gunung? Allah. Siapa pencipta lautan? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa pencipta mie ayam? Ya, pencipta mie ayam adalah tukang mie ayam. Bahannya semua dari Allah. Ngomong-ngomong ya tentang alam semesta ini, Allah berikan luar biasa kepada kita manusia. Tapi adik-adik, Kak Aris jadi ingat, kadang-kadang kita sering terlena. Kita kemudian berbuat dosa-dosa apa? Ya, contohnya ini. Ah, ini kan juga di alam nih, ya. Kadang-kadang kita sering iseng nih, ya. Padahal bukan milik kita. Ya, kita ambil, ya, kita makan. Merasa tidak berdosa sama sekali. Padahal itu yang dimakan bukan miliknya. Adik-adik, itu dosa enggak? Dosa. Dosa yang berkaitan ya dengan kepemilikan ini orang lain itu sebelum dikembalikan haknya orang lain, Allah belum akan ampuni. Oh, ngeri ya ternyata dosa yang berhubungan dengan hak orang lain. Nah, adik-adik, kalau dosa yang itu dosanya kepada Allah ya, ini kesempatan bagi kita nih. Sebentar lagi kita akan masuk yang namanya ya Idul Adha. Sebelum Idul Adha itu ada ya tanggal 9-nya ada namanya Hari Arafah. Kita disunahkan, yang tidak wukuf ya, disunahkan untuk melaksanakan apa namanya puasa Arafah. Nah, Kak Aris akan bercerita tentang seorang anak ya. Ceritanya begini. Suatu hari ada seorang anak, dia mendatangi kakeknya. Kakek, kakek, ada apa cucuku? Kakek, dosaku kan banyak, kek. Aku itu suka berbohong. Waduh, kenapa kamu berbohong? Kakek, soalnya aku kebetulan takut kalau
kalau nggak bohong nanti dimarahi. Waduh, bohong itu ya kalau nanti berlanjut bisa menghancurkan iman kita. Tapi Kak, aku tuh ingin bertobat. Tapi aku mulai berbohong itu sudah cukup lama, Kak, kira-kira mulai dari setahun yang lalu. Wah, sebentar. Wah, kakek jadi ingat nih. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa melakukan puasa Arafah, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hah, bener kek? Iya, ini hadis riwayat Muslim loh, sahih. Kakek, kalau begitu aku mau puasa Arafah, kakek. Kakek juga puasa ya, nanti bareng sama aku. Iya, kakek selalu rutin puasa. Alhamdulillah. Dek, ceritanya memang sederhana. Tetapi kalau kita melewatkan besok itu, pas hari Arafah, ya, tidak melakukan puasa Arafah, rugi. Karena apa? Setahun yang lalu dosa-dosa kita pasti banyak, betul nggak? Betul. Yang disengaja maupun tidak. Coba, kira-kira besok setahun ke depan kita bakal berbuat dosa nggak? Aduh, jawab Pak. Bakal berbuat dosa apa enggak? Ya namanya manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Tapi terus jangan begini, merasa misalkan besok berpuasa, aku kan sudah puasa, sudah diampuni setahun yang akan datang, berarti besok berbuat dosa sudah diampuni. Oh, kalau ya disengaja diniatkan gitu, Allah Maha tahu ya. Allah tahu niat manusia. Uang puasa kita itu diterima atau tidaknya, itu yang tahu siapa? Allah. Kita hanya berusaha. Oke, adik-adik ya, sedikit itu yang bisa Kak Ares sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa melaksanakan puasa Arafah. Ingat, jangan sampai terlewat. Tapi nanti dulu, Kak Ares masih ingat sebuah cerita. Waktu Kak Ares kecil dapat cerita ini. Ceritanya bagus banget, agar kita semakin termotivasi tidak menyanyiakan puasa besok ya, tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Ceritanya begini. Suatu hari ada seorang pemuda yang sedang kelaparan ya. Gak cocok ya Kak Ares kalau bilang kelaparan ya, perutnya kebesaran gitu, harusnya kelaparan langsung gitu ya. Ceritanya begini, pemuda itu baru kelaparan luar biasa, kemudian ya dia duduk di tepi sungai sambil memegang perutnya. Tiba-tiba apa adik-adik? Pada waktu itu ada buah delima ya, buah delima hanyut di sungai ya. Dia melihat tanpa pikir panjang, dia kemudian ambil dan makan buah delima. Baru satu gigitan ya, kemudian ditelan. Si pemuda itu teringat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini bukan milikku. Pemuda itu menyesal, dia menangis. Karena apa? Sudah memakan yang bukan miliknya. Dia bingung, ketakutan. Dia takut nanti gara-gara buah itu di akhirat dia nanti akan mendapatkan siksa neraka. Dia takut sekali. Ini adalah contoh pemuda yang sangat berhati-hati. Akhirnya dia berusaha mencari siapa pemilik buah itu. Dia susuri sungai itu ya, jauh sekali adik-adik. Tapi dia berusaha karena apa? Dia takut kepada Allah, takut nanti di akhirat ya akan dosanya tadi. Dia susuri sungai yang jauh itu, kemudian dia melihat ada sebuah pohon delima. Dia yakin bahwa delima itu jatuh dari pohon itu. Kemudian dia bertanya ya, siapakah pemilik pohon itu? Dia senang sekali karena kemudian berjumpa dengan pemilik pohon. Dia kemudian bilang, maaf Pak, maafkan aku Pak. Loh, ada apa nak? Maaf Pak, aku sudah memakan buah delima milik Bapak dan aku tidak minta izin dulu karena kebetulan aku sedang sangat lapar sekali.
buah itu hanyut di daerah yang jauh sana, Pak. Aku memakannya, maafkan aku, Pak. Aku sudah berbuat dosa, mengambil yang bukan milikku. Sang bapak tadi mendengar pemuda itu berkata begitu, dia begitu takjub, tapi dia menutupi rasa takjubnya itu dengan berpura-pura. Tidak, enak saja. Kamu sudah memakan buahku. Kamu harus, kalau ingin aku mengikhlaskan buah itu, ada syaratnya. Tidak apa, Pak. Yang penting Bapak mengikhlaskan buah yang sudah saya makan. Saya takut pada Allah. Saya takut nanti di akhirat, Pak. Si pemuda itu memohon kepada bapaknya tadi agar mengikhlaskan buah tadi. Tapi apa yang dilakukan bapak tadi? Bapak tadi yang begitu takjub pada pemuda tadi, kemudian menguji si pemuda tadi. Baiklah, nak, aku akan mengikhlaskan buah itu, tetapi dengan syarat kau harus menguras kolamku ini, ya. Kebetulan aku punya kolam yang luas. Kebetulan ya, Dek, cocok ada kolam beneran nih. Disuruh menguras kolam di bapak tadi, ya, sampai bersih. Apakah pemuda tadi mau? Padahal berat. Ternyata pemuda itu melakukan dengan ikhlas karena berharap, ya, keikhlasan dari bapak tadi atas buah yang sudah ia makan. Sudah selesai, pemuda pun melaporkan. Pak, tugas saya sudah selesai, lihatlah kolam sudah bersih. Oh, bagus. Pak, apakah Bapak sudah ikhlas terhadap buah yang saya makan? Oh, nanti dulu. Nah, ternyata belum selesai ujian dari Bapak tadi. Bapak tadi kemudian berkata begini, nak, kau harus mau dengan syarat yang satu ini. Masih ada satu syarat lagi soalnya. Apa, Pak? Aku akan melaksanakan syarat itu ya, Pak. Yang penting Bapak ikhlas. Kau harus mau menikah dengan putriku. Si pemuda tadi awalnya begitu senang. Apa, Pak? Jangan senang dulu kamu. Anakku itu dia lumpuh, dia buta, dia tuli, ya, kemudian dia bisu. Si pemuda tadi seolah-olah dia sedang tersambar petir kaget. Apa, Pak? Aku harus menikah dengan putri Bapak yang seperti itu. Gimana? Kamu mau nggak? Kalau kamu mau baru aku ikhlas. Si pemuda tadi ingat akan akhirat. Dia begitu takut dan kemudian menerimanya. Baiklah, Pak, demi keikhlasan atas buah yang sudah aku makan, tidak apa-apa, Pak. Baiklah, kalau begitu, sebelum kau menikah dengan putri, kau bisa melihat dulu, ya, putriku, ya, biar kamu tahu. Ternyata si pemuda tadi kemudian diperkenankan untuk hanya melihat. Ternyata begitu dia melihat putri dari bapak tadi, si pemuda itu kaget dan berlari. Maaf, Pak, maaf, salah kamar, Pak. Si pemuda tadi merasa salah kamar. Karena apa yang dia lihat itu berbeda sekali. Maaf, Pak, saya salah kamar, Pak. Loh, mau kamu masuk yang mana? Saya sesuai dengan perintah Bapak, suruh melihat yang ada di sana. Ya benar. Tapi, Pak, yang saya lihat itu dia tidak buta, dia melihat ke arah saya. Dia juga tidak lumpuh, dia bisa berjalan. Sepertinya dia juga bisa berbicara. Dia sepertinya baik-baik saja kok, Pak. Dia bisa mendengar juga. Nak, ketahuilah, anakku itu bisu dari berkata hal-hal yang buruk, tuli dari mendengar hal-hal yang buruk, kemudian dia lumpuh dari berjalan ke tempat yang buruk, kemudian dia buta dari melihat hal-hal yang jelek. Oh, begitu ya, Pak. Oh, mau nggak kau menikah dengan putriku? Si pemuda tadi hanya bisa tersenyum bahagia. Ternyata dia sedang diuji oleh bapak tadi, ya. Ternyata ketakutannya kepada Allah akan akhirat membuat dia menjadi bahagia mendapatkan istri yang betul-betul mulia. Akhirnya dia menjadi lelaki yang sangat beruntung, ya, karena dia berusaha untuk
menjaga diri dari berbuat dosa. Nah, adik-adik, nah semoga cerita ini bisa menguatkan kita ya untuk lebih bersemangat puasa di saat hari Arafah. Cukup sekian cerita dari Kak Aris. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.